Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Muhid, masih di channel yang sama tentunya, Abdul Muhid Channel. Baik sahabat-sahabat, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang tabel ya. Kita buka dulu Microsoft Office Word-nya. Nah, ini adalah tabel yang sudah kita buat minggu lalu sebelumnya ya, ketika membahas tabel desain atau desain pada tabel ini. Kemarin kita sudah bahas tentang tabel style, kemudian tabel style option, kemudian shadingnya, kemudian bordernya. Sudah paham semuanya? Bagi yang belum paham, silahkan diklik saja di pojok kanan atas video ini. Di situ ada video-video sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang layout dari tabel ini. Bagaimana cara klik layoutnya? Klik dulu ya kursornya di tengah-tengah tabel ini, jangan di luar. Nah, kalau di luar tabel maka ini akan hilang semua fungsinya, tapi kalau ada di dalam tabel maka akan ada ya. Kita lanjut ke layout. Nah, di layout ini pertama ada select cell, select column, select row, select table. Gunanya untuk apa? Klik saja. Di sini berarti kita sudah menseleksi tabel ini. Misalkan kita klik di sini, kemudian kita select cell. Nah, maka akan terseleksi, terblok ya isinya. Nah, kemudian di sini ada view grid lines. Apa? Nah, ini adalah garis bantu ya. Garis bantunya terlihat. Jadi walaupun ini tidak ada tapi garis bantunya ada. Sedangkan kalau kita klik lagi ini tidak ada garis bantunya ya. Garis bantu di tabel ini seperti titik-titik tapi tidak akan terprint ya. Kalau kita print nggak ada. Oke, kemudian ada properties. Nah, ini properties ini adalah properties tabel ini sendiri. Kalau kita merubah, silahkan dirubah. Kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Ini ukurannya cm. Kalau kita bisa rubah menjadi persen, bisa ya. Kalau kita mau rubah jadi persen, silahkan rubah jadi persen. Ini ukurannya preferred width 16,52. Ini lebar keseluruhannya 16,52. Kalau misalkan kita rubah menjadi 16, 17, 18, 17 berarti ukurannya akan berubah dari samping kiri ke kanan ya. Oke. Ya. Kalau yang lainnya di sini ada row-nya berapa? 1,1 spesifikasinya atlas ya. Karena kita beda-beda kolomnya jadi saya tidak mempergunakan ini, dan ukuran-ukurannya juga tidak spesifik ya. Tergantung keinginan kita. Kemudian di sini ada draw tabel untuk membuat tabel. Kalau erat berarti untuk menghapus. Contohnya kita hapus dulu saja ya, karena kita sudah ada. Di sini ada garis, karena kita tidak membutuhkan garis. Misalkan di sini nggak mau pakai garis, kita tinggal arahkan erase ini, penghapus ini ke garis ini, kemudian klik. Nah, maka tidak akan ada garis, dan ini baris pertama dan baris kedua berarti menyatu. Contohnya kita tulis no more, kita tanda tangan ya, nggak apa-apa untuk contoh. Kemudian kita kasih apa ya, perataan tengah. Oke, maka adanya di tengah-tengah karena di sini sudah kita satukan, sudah kita hapus garis tengah ini. Nah, kalau misalkan kita ingin pisahkan lagi, berarti kita akan membuat garis. Kita klik draw table di sini. Kemudian kita arahkan ke mana yang kita inginkan di sini, misalkan tadi untuk menambahkan garis. Nah, maka akan muncul garis kembali. Nah, ini fungsi dari draw dan erase. Kalau delete berarti ini menghapus. Misalkan ini kita sudah simpan di sini, kita delete, hapus. Delete-nya mau kemana nih? Delete cell-nya. Oke, kita delete cell berarti tidak akan ada perubahan. Kalau delete kolom berarti berubahnya kolom. Delete kolomnya. Kalau delete cell berarti delete cell-nya,
kolom, delete kolomnya, delete row berarti delete row-nya, delete table berarti delete menghapus tabelnya. Perbedaannya apa? Ya, kita lihat satu-satu. Delete cell. Oke. Shift cell left, cell up, entry row, entries, column, entry column. Nah, kita pilih cell left saja ya. Jadi yang sel yang ada di kanan ini akan berubah ke kiri. Oke, kita delete. Nah, maka ini akan hilang, semuanya akan seperti ini. Itu kalau misalkan delete cell. Akan berbeda jika misalkan kita akan menghapusnya yang tengah ini ya. Kita delete cell, maka yang kiri, yang kanan berarti akan merapat ke kiri. Kalau up berarti yang bawah ke atas. Ya, paham kan ya? Oke, kita pakai up, maka yang bawah ini akan ke atas. Buktinya mana? Kita lihat ke bawah. Yang bawah bergeser ke atas. Ya, dari sini. Oke, padahal sebelumnya seperti ini. Nah, oke. Kalau cell left, shift-nya berarti akan ke kiri, yang kanan ke kiri. Contoh, kita hapus, maka akan muncul ke kanan. Yang di kanan ini berubah menjadi ke kiri. Nah, selanjutnya ada delete kolom. Maka yang akan terhapus adalah kolomnya. Walaupun kita hanya memblok yang ini, kursornya disimpan di sini, tapi kolomnya semuanya akan terhapus. Contoh, nomor HP ya di sini. Kita delete kolom, maka kolom nomor HP semuanya akan terhapus dari atas sampai bawah. Oke. Kalau misalkan delete row, berarti row yang dari nomor 2 ini, row sampai akhir ini akan kehapus. Contoh di sini, delete row. Nah, maka langsung ke nomor 3, yang nomor 2-nya sudah terhapus. Kemudian ada satu lagi delete table, berarti di sini tabelnya akan di delete dan langsung hilang semuanya. Begitu ya, sahabat-sahabat, mengenai tabel, layout tabel sampai ke delete. Oke, selanjutnya ada insert above, insert below, insert left, insert right. Berarti itu semuanya insert, menambah kolom atau menambah row-nya. Misalkan kita akan menambah row dari nomor 3 ini, kita ada yang ketinggalan dari nomor 2 ya. Kita tinggal klik di sini, blok ya, blok semuanya, atau bisa digeser seperti ini atau langsung di sini klik. Kemudian insert above berarti ini menambah barisan yang di atas nomor 2 ini berarti akan ada barisan lagi. Oke ya, sini nambah 1. Beda lagi kalau misalkan akan nambah ke bawah, mesti di nomor 2 tambahnya ke bawah. Nah, maka setelah nomor 2, nomor 3-nya akan ke bawah, nambah 1 di bawah sini. Oke, jelas ya. Kemudian insert left, left itu berarti ke kiri, nambahnya ke kiri. Contoh di sini nama, sebelum nama ada yang tertinggal, misalkan 1 kolom, kita akan tambahkan 1 kolom, berarti tinggal insert left. Oke, kita ulangi. Dan yang terakhir insert right, berarti yang ke kanan. Ketika kita blok yang ini, tambah, maka sebelum alamat, setelah nama ada kolom baru. Nah, cukup jelas. Kalau misalkan kurang paham, silahkan ditulis di kolom komentar saja. Baik sahabat-sahabat, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang kelanjutan dari tabel ini sendiri. Ada tabel, draw, kemudian draw and column. Nah, berhubung terlalu panjang videonya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Untuk selanjutnya kita bahas di video yang akan datang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.